teman-teman, semoga kalian sehat di rumah. Ini saya hadir dengan seorang narasumber yang sangat fokus dalam bidang pendidikan saat ini di Indonesia. Beliau hadir bersama saya di sini membahas tentang bagaimana teknik atau cara belajar di rumah dalam mempersiapkan UTBK atau tes masuk perguruan tinggi ya, tes masuk perguruan tinggi. Ini kan teman-teman itu merasa sudah mulai banyak perubahan ya, tes UTBK dari tahun-tahun sebelumnya. Sebenarnya ini ada kesulitan yang adik-adik sedang hadapi adalah meningkatkan skor di atas rata-rata supaya bisa diterima di jurusan yang dituju. Pak Toto memandang hal ini, UTBK ini seperti apa tes-tesnya? Sulit memang. Tes UTBK sekarang itu ya cukup sulit. Artinya apa? Itu berubah dari tahun-tahun sebelumnya. Ya, walaupun nggak apa ya, bisa dikatakan perubahannya banyak bisa, tapi nggak banyak juga bisa. Tapi secara umum memang terus terang sulit soalnya sekarang. Jadi gini, permasalahannya bagaimana kita bisa menembus, ya kan? Otomatis kita harus di atas rata-rata. Ya, berarti agar kita bisa di atas rata-rata, berarti kan kita harus belajar di atas rata-rata. Ya, berusaha di atas rata-rata. Apakah di atas rata-rata itu nanti sudah pasti kita bisa lolos? Ya ini yang permasalahannya. Karena mereka tuh mengambil yang benar-benar pinter, bukan hanya di atas rata-rata, tapi dia di atasnya rata-rata gitu. Ya. Jadi sing unggul loh, intinya gitu. Jadi soal-soal yang sekarang itu hampir semuanya itu soal-soal yang analisa. Soal-soal model-model baru, banyak kalimat-kalimat yang panjang, misalnya soal fisika atau soal kimianya panjang kalimatnya, kemudian dalam bentuk kayak praktikum yang dalam bentuk tulisan. Nah, tapi jadi diperlukan daya analisa dan daya logika yang bagus gitu loh. Bukan soal-soal yang bisa dihafalkan secara sederhana. Masuk rumus ada jawabannya, tahu rumus ada jawabannya seperti soal-soal UNAS mungkin ya. Bukan, tapi ini soal-soal HUTS lah istilahnya ya. Soal-soal HUTS. Soal-soal dengan skill khusus, Ya. skill di atas level. Ya, jadi yang penting adalah meningkatkan logika atau meningkatkan daya analisa. Daya analisa harus tinggi. Bagaimana caranya? Ya tentu ada caranya sebenarnya. Jadi harus banyak berlatih, pasti itu. Jadi pertama ya memang harus menguasai materi, bukan hanya sekedar bisa materi, menguasai materi. Ya, menguasai soal dan dengan berbagai macam variannya. Misalnya matematika, nggak hanya sekedar tahu sin sekian, sin cos sekian gitu, atau rumus taksin atau apa, rumus tangan atau apa, tapi dengan berbagai macam tingkat kesulitannya, berbagai macam apa namanya itu analisanya. Jadi soalnya dia tuh nggak sederhana masuk rumus itu, enggak, tapi sudah diolah, sudah bikin rupa sehingga soal itu bisa membedakan mana siswa yang nggak bisa, mana yang siswa yang rata-rata, mana yang pinter, mana yang super pinter. Jadi itu soal itu digunakan seperti mirip soal psikotes gitu ya. Jadi dia bisa memetakan atau memetakan jenjang kemampuan seseorang itu secara bertingkat. Nah, soal-soal ini tuh memang ditujukan agar bahwa siswa yang lolos atau diterima itu nanti bisa menyelesaikan studi sesuai dengan masa studinya, juga lulus dengan kemampuan yang bagus, bisa menyelesaikan studi dengan baik. Jadi seperti itu. Nah, apakah tidak bisa menyiasati soal-soal seperti ini? Tentu bisa, ya bisa. Jadi yang pertama, Anda harus belajar sungguh-sungguh, yaitu belajar sungguh-sungguh untuk membaca, untuk menguasai, ya, untuk menguasai. Jadi menguasai materi. Terutama untuk bidang-bidang yang kayak matematika, fisika, kimia itu. Bahasa Indonesia juga, bahasa itu juga, tapi masih bisa lah kalau untuk tes bahasa atau tes PPA-nya itu ya, kayak tes gambar atau tes kata-kata itu masih bisa dipelajari dengan baik. Tapi yang sulit memang soal-soal fisika, matematika sama kimianya itu yang sulit.
metodologinya juga. Itu tentu untuk sulit, artinya Anda harus menguasai betul. Nah, jadi satu kalimat adalah kata intinya adalah kalian harus menguasai. Ya. Nah, bagaimana cara menguasai? Biasanya soal-soal tes-tes masuk PTN itu adalah soal-soal dengan bab tertentu. Jadi nggak seluruh bab itu keluarkan. Jadi ada bab-bab yang memang selalu keluar. Ya. Misal dalam matematika itu misal kayak trigonometri, barisan deret, logaritma, ya, limit dan turunan itu pasti keluar. Kemudian kayak apalagi ya, persamaan kuadrat, pertidaksamaan itu pasti keluar. Ya. Terus ada bab yang jarang atau hampir nggak pernah keluar misalnya, dan itu sulit misalnya bab itu sulit, itu jangan dipelajari, nggak perlu dipelajari. Ya kita tinggal saja. Ya untung-untungan lah, artinya apa? Kalaupun keluar, ya paling hanya beberapa persen, sedikit lah. Tapi kalau bab yang saya sebutkan tadi itu pasti keluar. Intinya apa? Kalian harus mencari bab yang sering keluar di 10 tahun terakhir. Kalau bisa 15 tahun atau 20 tahun terakhir itu harus kalian kuasai. Jadi dikuasai, bukan hanya sekedar bisa, kuasai. 20 tahun terakhir. Ya, bab seperti kayak misalnya kurva itu jarang keluar, kayak misalnya irisan kerucut, kemudian hiperbola, itu banyak di bab irisan kerucut itu ya. Itu hampir jarang keluar. Itu trik ya. Jadi terus ada lagi bab yang keluar tapi itu sulit gitu ya. Sebab itu keluar tapi sedikit, misalnya hanya satu soal atau kadang-kadang nggak keluar. Tapi kalau mau dipelajari itu sulit. Karena membuang waktu juga membuang energi kita. Jadi tidak apa-apa itu ditinggal. Misalnya kalau misalnya Anda nggak menguasai bab itu ya, dimensi 3 ini mesti keluar satu nomor biasanya, tapi biasanya anak kesulitan di bab ini ya. Nah, itu boleh kalian tinggalkan. Jadi ada beberapa bab itu yang sebenarnya itu sulit ya, bab itu bab sulit, tapi kalaupun keluar nggak banyak soalnya, ini maksimal 1 nomor paling gitu, atau hampir nggak pernah 2 nomor. Itu kalian bisa tahu nanti kalau kalian melihat 20 tahun soal tes terakhir. Jadi kalau hanya 5 tahun, 6 tahun sampai kurang ya. Jadi kalau bisa semakin lama kalian mempelajari soal-soal sebelumnya itu semakin bagus. Ya. Dan bukan hanya sudah bisa, tapi menguasai. Ya, menguasai. Bukan menguasai soal UNAS. Kalau soal UNAS itu soal gampang itu ya. Jauh sekali. Soal UNAS itu nggak ada apa-apanya. Iya, kalau dibandingkan dengan soal masuk PTN itu. Untuk meningkatkan data rata-rata. Sekarang kan tesnya kan tes potensi skolastik ya. Ya. Tanpa ada tes per materi seperti yang tahun kemarin. Ya. Hanya 1 kali kesempatan juga. Ya saya rasa include mungkin ya. Jadi saya rasa di tes itu juga ada materi-materi yang saya sebutkan tadi, tetap nggak mungkin nggak ada semua, ada di situ. Jadi tetap materi-materi itu juga harus dikuasai dengan baik. Nah, kalau misalkan jadwal belajar itu gimana Pak Toto? Kalau di rumah ya, kan kita ini lagi masa libur adik-adik ini di sekolah. Kalau di rumah itu Ya karena libur ya enak toh, libur ya belajar terus saja. Jadi gini loh, Anda itu motivasinya loh, iya, Anda itu kan harus punya motivasi yang kuat. Anda harus misalnya ingin masuk apa, jurusan apa, teknik atau elektro atau misalnya kedokteran atau misalnya jurusan apa ya, terserah ya jurusan apa yang diinginkan, jurusan akuntansi atau jurusan sastra Inggris. Jadi kalian kan tahu jurusan Anda itu yang Anda inginkan itu kan tentu Anda inginkan karena memang minat ya. Anda harus memiliki motivasi yang kuat terhadap jurusan yang sudah Anda pilih. Jika Anda dalam memilih kan menetapkan tujuan. Nah, sekarang bagaimana cara mencapai tujuan? Nah, kan tentu harus dengan cara belajar ya. Dan bukan dengan belajar biasa-biasa saja atau belajar yang ya di atas biasa, bukan, tapi harus belajar yang luar biasa. Jadi begitu, luar biasa. Karena saya melihat murid-murid saya yang diterima tahun-tahun sebelumnya, yang banyak diterima itu atau bahkan mungkin yang diterima di jurusan-jurusan yang dikatakan sulit, itu memang anak-anak yang sangat belajarnya nggak ada yang asal-asalan. Mereka belajarnya serius semua, ya, serius semua, nggak ada yang main-main belajarnya. Ada yang main-main ya nggak masuk otomatis. Begitu nggak? Saya beritahu ya bisa kalau belajar seperti ini kalian harus sungguh-sungguh. Jadi harus belajarnya sungguh-sungguh. Niatnya harus benar-benar seperti orang
apa ya, orang perang itu. Bagaimana kalau saya nggak atau masuk dalam hutan, saya nggak bisa apa namanya, nggak sungguh-sungguh, saya akan mati. Berperang ya gitu, kalau nggak menang kita ya mati. Jadi Anda harus belajar atau berusahanya ya sungguh-sungguh. Saya harus lolos benar-benar mati-matian, istilahnya belajar. Berusahanya mati-matian. Tentu berusaha itu ada alat ukurnya kan, kita latihan soal harus kita lihat skornya ya, kita lihat skornya berapa, itu harus selalu dipantau. Misalnya saya sudah belajar 5 jam bahkan 10 jam tapi skornya pancet, ya artinya Anda belum belajar dengan sungguh-sungguh. Belajar sungguh-sungguh itu harus ada titik atau poin, ada alat ukurnya lah istilahnya, alat ukurnya. Kalau sekarang misalnya nilai saya 50, saya belajar dengan sungguh-sungguh, misalnya skornya malah turun dari 40, berarti kan belum sungguh-sungguh. 50 belajar dengan sungguh ada di 55, jadi 60, selalu naik, itu namanya belajar sungguh-sungguh. Harus ada alat ukurnya. Bisa nggak sih Pak belajar sendiri tanpa ada pendamping atau pengarah ya, mentor lah istilahnya? Ya bisa saja, tapi tentu Anda harus belajarnya ya lebih keras lagi ya. Tapi juga saat ini ya bisa belajar tanpa mentor. Jadi Anda harus kreatif, misalnya apa ya, mencari mentor yang di luar. Artinya apa ya, dari YouTube atau dari apa juga, artinya bukan mentor secara khusus. Jadi Anda harus banyak baca, cari referensi. Karena apa? Walau bagaimanapun terserah, mentor itu tetap penting. Karena apa? Mereka yang berpengalaman. Artinya mentor yang benar-benar tahu, benar-benar paham. Bukan asal-asal mentor. Misalnya kamu mau masuk di PTN, ya kamu bisa tanya anak yang memang benar-benar masuk di jurusan itu, atau guru-guru yang bisa mengantarkan, yang berpengalaman mengantarkan siswa itu masuk di jurusan yang Anda inginkan. Gampangnya gini, sangat sulit bisa meraih hadiah Nobel tanpa diajar oleh para peraih Nobel. Makanya di luar negeri itu kan ada magang atau istilahnya itu profesor atau peneliti itu bekerja pada para peraih Nobel. Ya, yang meraih Nobel ya orang-orang yang pernah dilatih dekat dengan pemenang Nobel sebelumnya. Sama dengan ujian seperti ini. Mana mungkin bisa mengantarkan, gurunya bisa mengantarkan masuk ke suatu PTN yang level persaingannya tinggi kalau dia sendiri itu juga tidak pernah mengantarkan, atau dia sendiri tidak pernah lolos di tes tersebut. Jadi dan tujuan mentor sebenarnya ya untuk mempersingkat sebenarnya. Jadi dikatakan penting nggak penting, tapi kalau menurut saya sih mentor itu penting. Karena apa? Dia bisa mengarahkan jalan yang apa ya, jalan pintas. Ini kan waktunya kurang sedikit ya. Jadi kalau bisa menggunakan mentor. Kalau menurut saya, kalau mampu ya masih bisa dengan cara apapun cari mentornya. Mentor atau guru ini penting sekali. Ya, dia menunjukkan jalan kemana biar Anda tidak tersesat. Kalaupun tidak ada guru, kalian harus cari guru itu. Artinya guru-guru yang maunya lewat online atau apa kan banyak ya, lewat YouTube atau lewat ada yang kenal siapa, teman atau apa, yang nggak harus berbayar ya, nggak harus berbayar. Kalaupun misalnya Anda harus mengeluarkan uang atau biaya, kalian harus memilih benar siapa mentor yang Anda pilih itu. Artinya apa? Mentor-mentor itu harus benar-benar teruji. Seperti itu. Oke, teman-teman, sudah cukup jelas ya tentang tips persiapan dalam menghadapi UTBK 2020 ini. Semoga kalian sudah punya pandangan apa yang harus kalian lakukan untuk persiapan menuju perang UTBK 2020. Sampai jumpa di video vlog berikutnya. Jangan lupa subscribe dan tekan lonceng untuk mengetahui kelanjutannya. Ya, Bye-bye. tetap semangat.